Jadi ketika layanan bersih, ini lebih kreatif Nilainya kemampuan beradaptasi. Ya, kalian harus bisa beradaptasi. Ada Sumba, ada Nias, ada Jawa, ada mana lagi? Itu aja dari Batak loh ya, dari Medan. Ya. Itu harus bisa beradaptasi. Oh, temennya Jawa seperti ini aku tinggal di Jawa, kamu harus begini. Ya. Dan bisa beradaptasi, menyesuaikan lingkungan, ya, menyesuaikan daerah di mana kalian tinggal. Kemudian ketika kalian di gereja juga harus beradaptasi mengenal jemaat, tidak hanya duduk buka HP. Ya, yang kalian lakukan selama ini mungkin seperti itu. Dari tempat duduk yang aman, buka HP. Jemaat datang nggak disapa, nggak seperti itu. Kalian mahasiswa teologi itu, pemikiran jemaat kalian itu lebih tinggi dari jemaat awam, ya, lebih tinggi kualitas teologinya, rohaninya, ya. Jadi ketika jemaat datang ya kalian sambut, diajak ngobrol, berkaitan dengan kemajuan gereja atau kemudian kemampuan memecahkan masalah. Ini juga kalian nanti akan dapat kemampuan memimpin. Nah, kalian harus mempunyai kemampuan untuk memimpin karena kalian diciptakan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi guru, menjadi penyuluh, pemimpin. Nah, yang bisa kalian lakukan sebagai praktek lapangan ya mengajar sekolah minggu, layanan remaja, itu bisa menjadi tempat kalian berlatih untuk menjadi pemimpin. Kemudian kemampuan berkomunikasi, kita komunikasi dengan baik. Beroleh sama jemaat, belajar misalnya kalau ada mbah-mbah yang tidak bisa berbahasa Indonesia, ya kalian belajar. Pagi, sudah jam kayak Abu Ayam itu dari tapi beliau belajar bahasa Indonesia dan bahkan bahasa Jawa. Ketika belanja di pasar, ini berapa? Ini pintar. Harganya yang seharusnya 10.000 bisa menjadi 5.000 karena bisa baca. Kemudian kemampuan menganalisis data, dan nanti kan kalian akan banyak tugas dari situ kita bisa belajar. Kemudian tugas tadi yang diwajibkan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S1 Teologi STT Purworejo adalah sebesar 146 SKS. SKS itu singkatan dari Satuan Kredit Semester. Jadi kalau belum mencapai itu, saudara tidak akan wisuda. Bahkan di pangkalan data setelah 120 akan muncul PIN. PIN itu penomoran ijazah nasional. Jadi tidak bisa kita mempercepat. Misalnya, aku mau lulus 2 tahun, nggak bisa. Aku mau lulus 3 tahun, nggak bisa. Kalau dulu bisa, tapi sekarang harus masuk pangkalan data per semester berapa SKS yang dilaporkan. Itu sudah otomatis. Kalau mencapai 120 SKS, bisa muncul PIN penomoran ijazah. Lalu bisa mengajukan skripsi. Itu yang harus. Jadi ketika ada yang, Weri aku mau lulus cepat, aku
nggak mau bareng Edwin. Nah, kamu sudah berapa SKS? Dilihat sudah berapa SKS, semua enggak. Itu ya. Ya, jadi itu ya harus kalian ingat nih yang sudah yang pernah mengalami sourcing nggak bisa bareng selesainya dengan yang seangkatan waktu itu. Ya, jadi harus mundur paling nggak mundur 1 semester, ya kan, beda dengan yang satu angkatan. Jadi kalian punya datanya bisa dilihat di e-kampus. Semua sudah diajarkan kan? Gitu. Kemudian rincian waktu SKS kegiatan pembelajaran di sini menurut Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2014 pasal 17. Pengertian satu SKS dalam bentuk pembelajaran yaitu kuliah, responsi atau tutorial atau tatap muka, ada penugasan terstruktur, ada belajar mandiri. Di sini tatap muka ya itu 50 menit per minggu per semester. Jadi kalau satu mata kuliah itu ada 2 SKS, berarti 100 menit tatap muka dengan dosen. Ya. Nah, tatap muka dengan dosen itu tidak cukup. Tidak cukup materi yang disampaikan oleh dosen. Makanya ada juga penugasan terstruktur. Ya, di sini 60 menit per minggu per semester. Kalau saya mengajar, pasti ada 3 tugas. Ya. Ada tugas bacaan, jadi mahasiswa itu harus suka membaca. Ya, karena apa yang disampaikan dosen itu hanya sedikit. Kalau kalian tidak membaca buku, nggak cukup pengetahuan kalian. Ya, jadi itulah sebabnya ada perpustakaan. Silakan membaca buku yang sesuai dengan mata kuliah yang disajikan. Ya. Jadi kalau saya ada penugasan membaca buku, membuat paper, ada presentasi. Ya. Jadi setiap dosen nanti punya tugas masing-masing, tapi paling nggak ini. Kemudian ada belajar mandiri, itu 60 menit per minggu per semester. Ya, total jamnya 2,8. Kemudian seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, itu tatap muka 100 menit per minggu per semester. Jadi sebenarnya FPP itu harus menyelenggarakan seminar paling nggak 1 semester 1 kali. Dan itu sebenarnya kalau seminarnya berhubungan dengan mata kuliah yang disajikan itu bisa masuk SKS. Misalnya ada seminar tentang Burisma Minggu, ya, atau workshop Burisma Minggu. Nanti di bulan Maret itu ada seminar Burisma Minggu. Nah, yang harus Juninya nanti silnya, bulan Juni bulan. Nah, Burisma Minggu yang sudah diajar di bulan Maret nanti menjadi tutor di bulan Juni di sini. Nah, itu sebenarnya bisa masuk SKS atau tambahan SKS. Mata kuliah PAK anak. Kemudian juga ada belajar mandiri di per minggu per semester. Belajarnya juga kemudian ada praktikum, ya, praktek studio. Nah, ini kalau tulisan lain. Praktikum, praktek studio, praktek kerja, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau pembelajaran lain yang setara. Jadi praktek kita ya pelayanan gereja. Ada praktek khotbah juga. Bahkan nanti kita akan punya lab laboratorium, tidak hanya untuk laptop tapi juga untuk khotbah. Ya. Itu harus ada ruangan tersendiri nanti kalau ada yang datang. Kemudian kategori mata kuliah ini ada mata kuliah umum itu terdiri 8 SKS. Ada mata kuliah institusi ya, 18 SKS. Mata kuliah program stadian teologi KP 82 SKS.
Mata kuliah kekerasan program studi teologi MKK 18 SKS. Mata kuliah berkarya MKB itu 12 SKS. Dan mata kuliah pilihan atau pendukung itu 8 SKS. Jumlahnya 146 SKS. Tapi juga ada PPL. Jadi di semester nanti ada semester 7 ya, ada PPL itu program praktek lapangan, jadi mahasiswa full di gereja selama 6 bulan. Kemudian sebaran mata kuliah ini di semester 1 ini mata kuliah wajibnya ini ada 22 SKS. Ini sebenarnya kelebihan, harusnya 20 SKS. Nanti coba dilihat. Itu di semester 1 untuk mahasiswa baru ya, pendidikan kewarganegaraan PKN 2 SKS, komunikasi 2 SKS, bahasa Inggris 1 2 SKS, sosiologi 2 SKS, bahasa Indonesia 2 SKS, pembimbing PL 1 3 SKS. Dan lawan kita banyak utangnya itu 3 SKS. Kemudian pembimbing PB1 juga 3 SKS. Ada psikologi umum 2 SKS, teori penulisan karya ilmiah 2 SKS, musik gereja 2 SKS, pembimbing teologi sistematika. Ini ada semua Mas, ini juga dengan semua. Iya. Kedua bukan yang teologi PBB itu bukan dua sebenarnya pembimbing TNFID. Soalnya yang kami dulu itu cuma dua SKS. Oh iya, dua aja Mas. Iya. Biar pas 20. Oke. Jadi satu semester itu di semester 1 itu maksimal 20. Ya. Mungkin yang kita nanti ditaksir gitu ya. Kemudian di semester 2 ada yang semester 2 di sini. Ada bahasa Inggris 2, pembimbing PL 2, ini 2 SKS semua. Pembimbing PP 2. Jadi yang pembimbing PL 1 tadi 2 SKS semua ya Mas. Pembimbing PP 2 2 SKS, psikologi perkembangan dan bimbingan Kristen 2 SKS. Doktrin 1 ya ini akan membahas Alkitab dan Allah itu 2 SKS. Ada mata kuliah logika, musik gereja 2. Musik gereja itu harusnya 1. Seharusnya pembimbing teologi sistematika itu di semester 2, soalnya kami aja semester 1 kemarin cuma dapat 11 SKS. Enggak sih, harusnya makin harusnya memang 20. Oh, kan bisa semester Mungkin bisanya enggak. Ada MMAP itu singkatan metode mempelajari sebenarnya harusnya di semester 1. MMAP metode mempelajari Alkitab mengenal itu di semester 1 bisa digeser bisa tukar sama pembimbing teologi. Kemudian ada pengujian pribadi 2 SKS, ada hukum gereja. Hukum gereja komunikasi sama gereja. Nah, hukum gereja. Oh iya. Iya. Hukum gereja aja, pemerintahannya enggak. Si aku kemarin kok nggak datang, tapi Bapak aku kemarin hari ini nggak ada. Mungkin itu belum ada. Soalnya kerjakan punya kemarin seminggu.
Ya, jadi ada hukum militer dan pemerintahan itu mata kuliah tersendiri. Jadi nanti disulit di mana? Kalian juga nulis apa? KS? udah mereka bisa Udah pasti itu. Untuk bisa direpresentasikan aja. Kemudian semester 3 itu ada etika umum, ada PAK 1 untuk PAK anak, ini 2 SKS, ini 1, hermeneutik, kemudian PAPJ, PAPJ itu apa? Kemudian PAT Prinsip-prinsip Alkitab semangat prinsip Alkitab, prinsip-prinsip prinsip pembangunan jemaat. kemudian ada manajemen gereja, ada doktrin 2 teologi dan kristologi, teologi PL 1, kemudian ada teologi PB 1, ada SC sejarah gereja umum, ada teologi agama-agama 1 dan doktrin Kristus. Ini paragraf. Ini yang di semester 3 siapa saja? Ini ada mata kuliah prasarat. Masalahnya kan kalau PLN itu saya belum ambil saya ambil yang seperti itu. Tapi ambil MIB sama ambil Ambil teologi kan di sekolah ini kan berarti bapak ambil MIB. Karena masuknya semester genap ya. Jadi ada yang masuk semester genap jadi. Kemudian semester 4 itu mata kuliah yang disajikan etika Kristen juga. Etika Kristen 2 SKS, PAK 2 atau PAK remaja 2 SKS, bahasa Yunani 2 SKS, ada doktrin 3, pneumatologi dan teologi. Kemudian ada teologi PN 2, teologi PB 2. Kasusnya di semester 5 itu kan itu 4 teologi PL 2, tapi kan kami harus ambil yang teologi PL 1. kami itu belum ada Harusnya untuk tafsir kan udah ikut pembimbingan. iya pimpinan dewan Atau mungkin bisa gini ya. Yang semester 7 kan disajikan pembimbing. Udah ikut pembimbing teologi PB sudah Ya, PL bisa ikut teologi PR. Satu juga ikut tafsir. Berarti kan bisa ambil. Kan kami teologi PL belum, tapi pembimbing sudah. jadi kalian ada teologi PL Sama bisa bantu-bantu. iya biar 12 kan baru 10 Kan misalnya kami sama PSP itu sama-sama di PL-nya belum di teologi PL sama tafsir PL. Misalnya mereka ambil teologi PL sama langsung tafsir PL, berarti kami juga otomatis bisa ambil langsung. kemudian ini nggak bergerak pengerjaan yang lain Kalau kita menambahkan dengan mata kuliah yang lain bisa. Jadi kalau yang semester 7 kan sudah menjelang akhir ini darurat, ini bisa ambil double. Asal konsekuen, belajar benar, dibaca benar, tugasnya dikerjakan benar, gitu ya. Kemudian SGA, Sejarah Gereja Asia. Kemudian ada PWG, Pembinaan Warga Gereja. Ada kepemimpinan Kristen,
Ideologi agama-agama dua itu ada kita, ada doktrin, ideologi dan sosiologi. Ini jumlah 24 SKS. Kalau saya boleh mengambil sejumlah ini kalau IP-nya di atas 3. Kalau tidak boleh, ya terlalu banyak nanti semakin koneksi. Kemudian di semester 5 mata kuliah yang disajikan ada PAK 3, ini PAK dewasa, ini 2 SKS semua dibagi 3. Kemudian ada tafsir PL1 dan tafsir PP1. Ada SII dalam gereja Indonesia. Ada doktrin 4 antropologi dan farmakologi. Ada ekonomi, SKS, filsafat, dan ada entrepreneurship, jadi 2 SKS. Homiletika 1, jadi ada homiletika 2, 1. Itu dan hidup muda. Kemudian di kelas 6 dan 1 eklesiologi dan eskatologi. Kemudian tafsir PL2, tafsir PP2, ada SGI, ini sejarah gereja. SGP. Karena gereja Baptis Independen. Ini sebenarnya harusnya sejarah gereja Baptis Independen di awal. Harusnya. Aku nggak biasa dapat sih. Iya. Kemudian ada pastoral pengembalaan, ada homiletika 2, ada misiologi, apologetika, islamologi. Kemudian di semester 7, ini di semester 7 boleh ambil PPL kalau makamannya berarti. Kita boleh. Kemudian di berani 2, tafsir PL3, tafsir PP3, metode penelitian, ini sudah persiapan skripsi ya. Ada teologi kontemporer dan pendidikan. Di semester 8, berani 3 dan skripsi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebenarnya dengan mata kuliah yang akan kita saksikan? Pasti. Kemudian, terima kasih. Sudah dibentuk dosen wali. Mungkin dosen wali yang perempuan ke saya. Oh ya. Yang perempuan saya dosen wali yang perempuan. Ya. Mau sampai 3 bulan. Bisa. Nanti kita yang cowok. Nanti akan dibagi, ada Pak Siono, ada Pak Andre, Pak Yul, Pak Wiwin, tapi kok nggak ada. Siono, ada Pak Ada pertanyaan? Saya berharap kalian tetap menjaga keputusan. Orang Sumba harus menjaga keputusan. Jangan gitu. Ada pertanyaan? Kita masih baru mulai perkuliahan ya, Bu. Minggu depan ini masih baru Untuk perkuliahan efektif kita akan mulai setelah semua data. Ya, kebetulan
Pak Triyono tanggal 6 berangkat Tumbang. Jadi saya sudah. Tapi ini kan ada tugas. Itu bilang bagus, saya kan terkenal. Oh, besar itu. Iya, kan pendek bahasa. Memang kemarin juga harus juga kemarin dari luar lebih capek-capek kalau dia itu untuk persiapan 17 Agustus itu untuk bendera republik itu bilang kalau kalau ada kita bisa itu dari luar. Ini belum masuk Agustus loh, betulnya Dan kita bisa tahu. Yang gitu. memang sudah pada melihat. Kita ada pembukaan semester di tanggal 6. Ada ibadah selasa pertama, kemudian juga di online ya Mas, di Zoom ya yang di Batam itu ada 7 siswa, 3 tambah 4 dari online. Di online atau Yang jauh yang untuk masuk ke reguler ya ada 9 Profesi. bukan bayar 500. Iya, saya sama uang apa? SPP 5 juta. SPP 5 juta. Profesi. Oke, kalau sudah ada akan dilanjutkan Pak Siono. Jadi Pak Niko tidak mengajar di semester ini. Kalau enggak, istirahat. Kemarin saya sudah singgung di grup siswa. Di grup siswa tidak boleh ada nama samaran. Tidak boleh ada foto selain wajah. Oke, supaya kami mengenali kan. Tidak boleh Pak Dirman kemarin juga. Saya tidak akan kasih nilai kalau fotonya bukan wajah siswa. Saya mau kasih nilai apa kalau wajahnya kucing, tidak pede. Ada yang foto profilnya kaki. Nah, nggak semua. Jadi tapi orang pasang nggak boleh. Foto sendiri fotonya yang sopan. Oke, kalau bisa foto yang pakai baju putih atau enggak. Foto sama ini. Nanti kamu Baik. Bebas Pak. Maksimal 2 jam. Baca dan kasih tahu ya, berpanjang lebar, tidak ada berhubungan dengan akademik. Saya sama kalau yang belum kenal nama Tasyo.
Termasuk orang lama di kampus ini paham itu dan perjalanan kampus saya bekerja dalamnya. Kebetulan jabatan saya sekarang pengawas kampus dan sanksi terakhir bagi mahasiswa. Jadi jangan pernah problema yang dihadapi oleh mahasiswa sampai ke meja. Kalau sudah sampai ke meja saya, berarti yang keluar adalah sanksi. Jadi tolong untuk diperhatikan. Jadi saya kira peraturan semuanya sudah disampaikan. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya dan harapan saya hari ini kita diskusi dari kuat yang akan lakukan. Yang pertama, saya akan menyampaikan berhubungan dengan posisi tempat kita di tengah masyarakat. Kenapa STT kita itu tidak dikelilingi oleh tembok tinggi? Karena saya berharap kalian itu nanti ada fungsi dan manfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi kalau ada masyarakat sekitar membutuhkan kita siap. Kalau ada lingkungan masyarakat kita yang kira-kira itu kita bisa membantu, kita bisa membantu. Jadi misalnya sore hari, karena tidak setiap waktu nanti kalian bisa keluar, karena semuanya fasilitas akan kita siapkan di kampus, termasuk fasilitas perjalanan rencana kegiatan kampus seperti yang kita rintis pada waktu itu dengan istilah operasi kejujuran. Jadi nanti kalian beli kopi tidak perlu keluar, beli apapun tidak perlu keluar, tinggal ngambil di kampus, lalu uang ditaruh di situ. Itu operasi kejujuran. Karena ini sekolah teologi, jadi saya tidak akan pernah merasa curiga kepada kalian. Tetapi kalau kalian memanfaatkan itu untuk berbuat yang tidak benar, ya silakan. Saya akan pasang CCTV dan itu langsung ke nomor saya. Jadi saya akan mengawasi kalian secara langsung di tempat yang berbeda. Dan laporan yang saya terima adalah laporan dari Pak Ketua dan Mas Hakim. Jadi kalau kalian mau baik-baik, supaya tidak ada sanksi, kalian baik-baik sama Hakim. Jadi ketika Mas Hakim menyampaikan laporan kepada saya, mahasiswanya begini-begini, ya saya langsung ke sekolah. Tetapi kalian melaporkan apapun yang terjadi di kampus ini, saya tidak akan pernah melakukan. Ini prosedur. Lalu yang berhubungan dengan masyarakat, ada jam kegiatan yang disediakan oleh kampus untuk kalian bisa berinteraksi dengan masyarakat, yaitu jam sore untuk jam olahraga di lapangan. Itu ada poli, ada futsal, ada di depan kita ada bulu tangkis yang sudah bulu tangkis silakan, itu jamnya jam sore kita jam 4 sampai jam 1,5 jam kita berikan kepada kalian untuk bisa interaksi dengan saya. Tetapi tidak boleh keluar dari area kampus. Area kampus itu hanya di sini ya, taman hanya tapi tidak boleh keluar dari. Sekali kalian melanggar, ada sanksi. Saya akan ciptakan waktu ini sudah 4 tahun. Kalau masih melanggar, ya
Itu ya. Itu supaya kalian itu berhubungan dengan komunikasi kita. Lalu komunikasi kalian dengan kampus, dengan pihak rektorat, saya berharap kantor sana itu tidak semua orang masuk, kecuali yang dibutuhkan oleh kampus. Yang bisa masuk ke sana adalah yang bertugas kebersihan setiap hari. Kalau tidak ada kepentingan, jangan pernah masuk. Ini ya. Supaya kita bisa praktek. Kalau misalnya ada kepentingan, ya minta izin ke rektor. Di sana ada Mas Menteri, lalu saya mencoba saya dengan itu akan ada di sini setidaknya 3 hari 2 malam dulu dalam satu minggu. Jadi kita mencoba, saya akan mencoba. Karena terus terang saja pekerjaan saya tidak ringan ini bareng kami. Sampai hari ini saya di satu tempat di sini, sebetulnya di tempat yang lain membutuhkan saya juga. Nanti malam saya harus ke Boyolali untuk besok. Sorenya saya harus ke sini. Minggunya saya persiapan, Seninnya saya berangkat ke tempat. 2 minggu. Saya tergantung programnya tiketnya saya. Saya berangkat, lalu pulang sudah menunggu kegiatan. Jadi tolong untuk kalian memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ketika kami ada di sini, ketika ada kesulitan, cepat bilang, jangan sampai persoalan itu nanti berubah. Itu ya. Lalu berhubungan dengan biaya, kalian sudah mendapatkan biaya kampus per bulannya. Biaya studi sekian dengan kalian tahu ya. Ini saya juga dikasih tahu biaya. Ini aturan ini sudah ada sejak lama. Jadi yang namanya kuliah harus membayar itu sudah ada sejak lama, sejak kampus ini ada. Ya. Tetapi apakah kalian yang mendapatkan beasiswa itu membayar full seperti ini? Siapa yang membayar full seperti ini? Tirsa, hanya Tirsa. Kita tahu Tirsa itu kita sudah komunikasi dengan ibu. Ya. Jadi beliau membayarnya. Yang lainnya? Tidak kan? Nah jadi jangan pernah kita merasa khawatir tentang itu. Kenapa? Kalian itu dibiayai sebetulnya. Jadi kalian di sini itu hampir sebagian besar, baik itu memberikan surat permohonan ataupun tidak surat permohonan, sebetulnya secara tidak langsung kita itu sudah memberikan yes. Caranya bagaimana? Ketika kalian itu ada di satu tempat di pelayanan satu gereja itu membayar kita. Ya, gereja itu membayar kalian. Di Magelang itu kemarin ada 6 siswa. Berapa biaya yang dikeluarkan dari Magelang ke kampus? Besar banget. Besar banget. Nah, apakah mereka itu membayar full ke kampus? Enggak juga. Tetapi untuk tertib administrasi, kalian harus mengajukan. Kenapa? Ketika siswa itu tidak bayar, nilainya turun di PJDT, di akreditasi, nilainya turun.
Makanya ketika kalian nanti itu di ada asesor datang, kalian ditanya apakah dia bayar. Walaupun yang bayar bukan kalian, tetapi bayar. Nah, kalau siswa itu membayar, maka nilainya akan menjadi tinggi. Dianggap SPT itu sehat. Oke ya, paham sampai di sini paham. Jadi SPT sehat. Kalau sehat nilainya berapa? Minimalnya nilainya baik. Ini sekarang nilai kita baik loh. Puji Tuhan. Yang sudah yang pernah membayar itu enggak juga. Kualitas yang bayar. Tepat selesai kita. Bayar Bayar kan gitu. Jadi kalau kan setingkat tinggi itu ya lama-lama ada di sini. Kita juga tidak terlalu biaya tinggi kan. Oke. Sampai di sini Pak ya. Nah, yang biayanya ini siapa? Ini gereja. Donatur. Nah, jadi jangan sampai kita itu berpikir saya di sana nanti bayar itu enggak juga. Atau nanti saya akan di sana tetapi saya lebih senang ya tidak sampai enggak juga. Kualitas pendidikan semakin mahal biayanya, biasanya kualitas mereka. Ini yang kita cek. Nah, bagaimana bisa mendapatkan itu? Bagaimana kita bisa? Gitu, bukan berarti gereja independen pertama itu kaya enggak juga. Tuhan Pak, Tuhan yang kaya. Untuk praktek administrasi agama yang harus kalian lakukan adalah ajukan. Beasiswa itu ajukan kepada yang terhormat Ketua Yayasan Independen Indonesia. Kami mohon, kami tidak bisa membantu. Kami tidak bisa membayar apa? Ini kan kalau tidak salah ada SPP, ada uang kuliah, ada jam aman kalau jalan tidak bisa. Nah, ini kan yang pakai kan ya gimana? Lalu ada uang asrama, ada uang makan. Mana yang kalian mau supaya aku di beasiswain? Semuanya. Yang penting gini, yang penting kalian ajukan, nanti kan di yayasan akan dirapatkan. Nanti yang dia yang disetujui apa? Dia yang disetujui misalnya uang makan sama uang mana nih yang misalnya makan enggak sama uang SPP misalnya, SKS misalnya, tidak menutup untuk kita bisa itu. Kenapa? Karena sekarang kita akan menyelesaikan dengan anggaran yang kita miliki dengan biaya operasional. Paham itu ya? Anggaran yang kita miliki itu artinya pemasukan. Lalu biaya operasional itu seperti apa? Saya tidak mau kalian tidak makan tidak bersih. Ya kan? Kalian di sini makannya coba lihat Mas. Ini badannya gede. Iya Pak. Jadi setelah ada sama. Nah, jadi kita bisa itu. Yang sudah ada di sini coba buang itu. Yang belum ada di sini sampaikan kepada mereka. Ada kok beasiswa, dikasih kok beasiswa, bahkan tidak menutup kemana biaya full
Apakah tidak mungkin? Iya bisa. Sekarang yang jadi persoalan kita yang sudah ada loh. Ya. Kenapa yang sudah ada itu saya agak-agak segan untuk merekomendasikan. Coba COD-nya satu hari itu berapa kali? COD. Kalau ada diskon. Jangan sih Pak, memang pernah. Iya, berarti kita bisa COD kan? Tapi kasih nilai upah gimana? Iya, saya tahu di situ. Tiba-tiba jaketnya baru, tiba-tiba sepatunya baru, tiba-tiba itu kan artinya besok nih, saya akan coba dalam 1 semester besok. Siapa yang COD masuk dalam waktu 1 semester ini minimal 1 kali, dia cepat selesai. Loh, kalian bisa COD kok, kalian disuruh mikir kalian ya mas, nanti tolong catat ya. Setelah itu sampaikan kepada saya. Yang COD semester ini, yang COD semester ini. Ya sudah. Biasanya yang diajukan kepada kalian, oh ini berarti. Loh, iya dong. Bijang. Ini sultana aja. Ada yang masih biasa santai. Kalian sudah di sini. Nanti pulang akan menjadi orang sarjana. Jangan kakak. Jadi ya Mas Arfi, pertama catat. Karena setiap COD besok di sini itu tak pasang CCTV. Jadi setiap ya ada COD yang masuk. Kalian kan nggak bisa tuh. Lewat dari CCTV ini sanksinya berapa Mas? 1 kali melanggar. 1 kali 3. 1 kali 3. Rumusnya 1 kali 3. 1 kali melanggar 3 hari handphone disita. Apa? Iya. Oh, 3 minggu. Minta tambah. Kalian kan yang ini. Gimana lu tiga? Kemarin aturan untuk pakai HP jam berapa? Jam 6 sampai di luar jam 6 sampai jam 9 malam. Di luar jam 6 sampai jam 9 malam kan? Kemarin peraturannya pakai handphone. Jadi jam 6 sampai jam 9 malam itu tidak boleh pakai handphone kan? Jam 6. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 6. Jam 6 sampai jam 9. Itu jamnya jam makan dan wajib belajar. Nah, kalau mengerjakan tugas butuh HP, nanti kita akan siapkan komputer yang kita semakin kaya. Kalian bisa laptop sendiri. Oh, tapi dengan apa? Nanti kita kasih tahu. Iya. Jam 6 sampai jam 9 karena perhitungan kita kalian makan itu tidak bakalan main HP. Nanti kalian akan menjadi kurus dong kalau main HP. Ya, sekali melanggar 1/3. 3 hari. Kalau bagi iya berarti 1/3. Ya, kalau kita Iya. Wah, di kampus akan disediakan semuanya. Ngapain kan apa-apa? Sampai bisa saya. Nah, kalau sayur itu kan berarti petugas. Kalau petugas itu berarti nanti pihak-pihak kampus akan lihat. Mau beli bumbu masak, misalnya. Izin kan beli bumbu masak, kita akan cek di sana ada bumbu masak. Oh, jadi Pak, jadi yang itu bukan mengenai tadi tidak begitu loh Pak. Ya nggak apa? Yang COD itu misalnya kan ada yang kita butuhkan
dulu caranya lo gitu loh Pak. Kan kalau kita spesialis itu lebih murah. Ada kalau ada Iya, yang penting pokoknya COD 1 semester itu beasiswa di. kalau nggak COD memang contohnya kan Pak. Kalau nggak COD kan kalian biasanya pelayanan. Begitu betul ya. Beli di tempat lain kan aku nggak tahu. Tapi apa? Iya. Siapkan tahu kan. Iya. Misalnya ketika kami dari tempat pelayanan, kami sudah beri untuk macam kopi dan lain sebagainya itu, apakah itu masih ada sanksi atau enggak? Itu masalah. Kalau kalian bawa dari sana tidak. Nggak apa-apa. Jadi sebetulnya sanksinya itu bukan karena kalian beli atau tidak beli, tapi kalian keluar dari area kampus. Oke, baik Pak. Itu contohnya Pak. Mahasiswa baru kan mereka nggak tahu. Terus saya dengar mereka jadi satu jalan di kampus, sebelumnya belum ada belum Pak. Jadi mereka pesan lewat online, gimana itu Pak? Kan ada sekali Siapa yang tidak punya ini kakak itu yang baik hati? ya Dikasih. Kasih pinjam dong. Kemarin itu ketika saya bersepedi asrama perempuan, jangan dia tahu. Pasti dia itu. Saya itu sebetulnya kan ketika kan libur kan saya benahi amat nih supaya bisa cukup juga. Tetapi yang jadi persoalannya adalah di bawah kolong itu, di bawah kolong itu kan banyak pakaian yang dibuang-buang. Terus saya lihat di lemari itu penuh. Apa dipakai setiap hari? Kenapa tidak dilanjutkan? Kalau tidak salah saya itu pernah membawa rok sekitar 2 dus. Dan masih bagus-bagus karena kakak saya kan dulu. Karena sudah pensiun kan tidak dipakai itu. Nah kenapa kita tidak? Rumusnya ya di keluarga kami. IPN itu tidak akan pernah bisa beli tas kalau tas yang ada di lemari itu belum dikasihkan orang. Rumusnya itu. Yang kecumba itu nanti kamu berat bawa koper loh. Iya. Ini kamu COD. pakai mobil dong Pak. Hanya berangkat mobil. Oke. Oke, jadi itu yang harus dikerjakan. Jadi saya kira tidak berat untuk kampus. Jadi sampaikan kepada adik-adik kelas kita yang masih dalam perjalanan, beasiswa masih tetap diberikan. Kalau yang mahasiswanya di sini juga praktek, ya ada pertanyaan? Mengenai biaya itu Pak, apakah punya cara menentukan agar barang terjadi Pak? Apakah seperti biasanya bayar seperti biasanya atau ikut apa yang ada ini Pak? Jadi harapan kita semuanya bisa ikut ini, harapannya. Seperti Mbak Tirsa ya. Kalau Mbak Tirsa kan memiliki kemampuan, saya sudah cek, saya sudah berumah, dia memiliki kemampuan. Nah, tapi kan tidak menuntut yang lain juga. Jangan coba-coba mengatakan saya itu orang miskin. Karena saya sudah disupport 10 hari. Jadi saya pernah bilang itu. Karena itu tidak bisa 10 hari. Saya dengan kalian Pak,
itu lebih punya kalian. Berarti kayak gini kalau Pak Pol habis main tanah yang kayak gitu itu kayak Makanya kan kenapa saya ke sana? Saya mau merubah mindset itu. kalau tanah di Sumber ya. Oh iya, ada Pak. Bukan aku, bukan suruh jual tanah. Siapa yang suruh jual tanah? Karena kalau tanah di Sumber itu Makanya jangan dijual. Saya sudah pesan sama masyarakat sana. Bapak, tanah ini istimewa. Luar biasa. Banyak orang yang cari tanah seperti ini. Coba kalian lihat. Ketika ada di atas bukit, melihat di sana itu padang rumput yang luar biasa. Padang belantara itu ada budaya yang lari ke sana kemari. Lalu ada pohon sakura, yang di Sumba itu. Kalian belum pernah ke sana kan? Saya di sana pas berbunga itu sepanjang jalan ini. Dan itu kalau dimanfaatkan untuk foto aja, sudah mahal. Nanti Pensa harus minta itu coba ke Sumba ya. Sumba Barat luar biasa, Sumba Timur luar biasa, pantainya di iya, saya di sana. Nah, sekarang saya dengan Mas Ustaz sedang menggarap bukit, bukan pantai, bukit, menggarap bukit. Jadi bukitnya di sekitar Mas Ustaz itu kita akan buat bukit itu selalu ada hasilnya, menjadi bukit yang hijau. Sekarang proyek sedang berjalan di sini. Kenapa tidak? Jangan berpikir bahwa kalau aku kaya itu, kalau aku bisa menjual tanah. Jangan pernah punya pikiran itu. Saya pesan sama orang, jangan pernah dijual. Karena 10 tahun yang akan datang, orang Jakarta akan datang ke sini untuk membeli tanah ini. Kalau Bapak beli. Karena tanah ini sini. Amin. Nah, kalau seperti itu, masa kita hanya bayar segini aja berat kan? Nah, kalau berat, ajukan udah biasa. Nanti kita akan rapatkan di yayasan. Oke, ini dapat beasiswa ini. Oh, kalau si Lydia ya jangan ini dong. Beasiswanya ini. Clear? Jelas? Untuk surat itu harus tulis tangan atau boleh ketik? Ya harus ketik dong, mau tulis tangan. Soalnya saya bilang, Yang sopan aja. kan kalau tulis tangan lebih dari Yang kami butuhkan itu sebenarnya ada tangan. terus kapan tulis surat? sekarang boleh. Ada terjadi ya? Ini suratnya di mana? Ya, sani. Ini kan yang punya ya. Sekolah nggak punya duit. Karena nanti ya, ya. Boleh Pak, tentang biaya. Apalagi yang jadi berat. Sebaran mata kuliah sudah. Apa? Maksudnya ibu dari ini sih kan kami yang kan belum ambil teologi dan tafsir. Terus tadi itu jadi kalau ambil teologi satu boleh juga ambil tafsir satu. Terus nanti sampai ambil semester berapa itu kita Pak dapat tafsir semua. Kan tafsir sampai sini. Disajikan. Disajikan. Yaudah. Ketika disajikan, kalian ajukan tes. Ketika sudah diajukan, nanti kan kita akan lihat siapa yang mengambil mata kuliah ini, berapa mahasiswa, berapa yang membeli berapa mahasiswa, berapa ini. Itu kan nanti menjadi bahan pertimbangan. Belum tentu yang kalian ajukan itu nanti kita akan jadi mata kuliah yang akan bertanding di belum tentu. Kenapa? Selalu berpikir ini anggaran. Saya mengajar 3 mata kuliah, itu berarti kan anggarannya 3 mata kuliah. Kalau saya enggak,
Kalau kamu nggak ada uangnya, karena menyangkut masalah anggaran kan begitu. Tapi mahasiswa silakan ajukan, yang tertagih itu ajukan. Kalau memang memenuhi persyaratan. Kalau misalnya semester 7 itu sudah waktunya harus kita PPL juga kan. PPL juga itu 3 bulan. Saya ada, kalau kalian mau ada tawaran PPL di bidang 6 bulan difasilitasi. Di sana boleh bekerja, gojek dan lain sebagainya. Tapi syaratnya harus bisa main musik. Kalau mau 6 bulan. Hanya praktek, bukan pelayanan di sana. Ada lagi? Lama loh, kalian nanti tidak akan ketemu saya. Jadi untuk ya sudah ya, sampaikan kepada teman-teman yang mau berangkat itu, cuma mereka tidak khawatir. Biasanya masih jalan, dan selama ini juga mahasiswa tetap jalan. Dan biaya itu ada sejak dulu, sejak kampus ini ada, bukan sesuatu yang baru. Iya. Boleh aja dicicil sama kalian yang dipakai untuk COD dipakai untuk nyicil kan boleh. Kan nanti bisa total bendahara. Nah, jadi Bu Kaprodi, selama 6 bulan mahasiswa yang lama kali ini, selama 6 bulan itu ada COD masuk, akan kita tanda Mas April, dan itu akan dipakai pertimbangan untuk beasiswa dicolek atau tidak. Dan ini berarti pakar. Lalu setiap kali melanggar peraturan 3 kali dengan konsipa 3 hari sudah setuju juga dipakar. Ini kan yang buat aturan namanya 3 jam. Tapi 3 minggu. Tapi 3 minggu. Kasihan sama kalian kan? Ya Pak, nggak jadi. Ya. Terus dan berikutnya, saudara, kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Ayo, Lydia, teriaknya jangan berdalam-dalam. Saya. Boleh sih, kalau nanti kita main ke pantai, teriak langsung teriak. Sekali-sekali sama kan ya, nanti pada suatu saat kita juga harus jalan-jalan ke pantai. Berapa ada Pak? Kita ada. Iya. Karena kan kalau yang di Sumba yang di Bukit kan nggak ada pantai loh. Oh, ada tuh Pak. Saya sekarang itu niat saya belum punya gambaran. Kapan saya bisa ke sana? Niat ini saya pengen ke sana. Niat ini, tapi kapannya kan belum. Sumber saya sudah nanti akan dilakukan tanggal 6 ke nanti ya Pak. Bawa saya biasanya bawanya itu siripina. Manggur itu kayak dan makan khas pisang yang itu. Ya. Pisang. Kamu dari mana? Niat. Kapan nih saya? Itu sudah berapa peradaannya?
Biasanya tergantung kebutuhan. Biasanya. Kalau yang saya survei ke Sumba itu dia 10 hari itu karena ada orang yang minta Pak Eno ke sini. Ngapain? Dia cerita begini. Nah, termasuk salah satu ceritanya itu masyarakat Sumba itu miskin. Saya kan nggak tertarik. Sejak dulu kan nggak tertarik. Sama dilihat di sana. Ternyata tidak juga. Coba ada satu orang yang punya kebun itu 500. Lurah Prekalan. Ya, Prekalan. 500. Istrinya 4. Oh, tinggal nah, ketemu. Iya, tempat ternaknya. Terus punya saya kan kaget juga di tengah-tengah padang belantara itu ada gedung tinggi. Apa? Coba. Tempat untuk pelihara burung walet. Penghasilan berapa satu tahun? Hampir 500 juta. Peta, ayo besok buat gedung itu di sana. Memang ada. Kamu tinggal di Sumba Barat Daya sudah ekonominya kan? Sumba Barat Daya itu sudah ya. Nah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat itu ekonominya sudah. Wisatanya di Sumba Barat, oke, ini saya sedang cerita merintis yang masyarakat Sumba yang diperbuat, bukan yang dibantu. Kalau yang dibantu itu ekonomi. Ada tempat-tempat yang bagus yang belum dikelola. Besok saya ketemu dengan Bupati Sumba. Ya. Salah satunya akan berbicara tentang itu. Peningkatan ekonomi masyarakat Sumba. Saya akan membawa satu sarjana apa tuh? Sarjana pangan, teknologi pangan. Saya akan bawa ke sana. Saya suruh lihat apa yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Saya sedang kerjasama dengan importer untuk membawa hasil buminya di sana ke luar. Orang itu sudah kunyit ada dai, ada banyak. Nah, jadi saudara, kalau kalian mengatakan bahwa di Sumba itu miskin, ya jangan bicara sama saya. Mention aja. Yang lain nggak ada uang lagi. Saya orang yang mengalami. Tadi jual. Pertama, nanti saya akan berbicara dengan infrastruktur dengan Pak Tuhan. Coba bayangkan, ini bayangan saya. Dari bukit satu ke bukit yang lain, itu dihubungkan dengan tol di atasnya under. Kan? Dari bukit atas bukit satu dengan atas bukit itu tidak jalan turun naik itu, tapi ada tol. Coba. Sumba Timur akan menjadi tempat yang berarti Pak Bukit satu aja dulu udah satu, nanti yang lainnya bisa yang lainnya bisa izin Pak tahun 2009 Pak maju hanya menjadi gubernur supaya perkembangan wilayah
Selama ini ya, yang selama ini yang masyarakat butuhkan itu mereka hanya membutuhkan uang untuk makan. Sebenarnya Pak. Iya, habis selesai kan? Kita kasih berapa 1 triliun, tidak ada 1 tahun habis di Sumber Timur banyak untuk makan. Tapi 1 triliun untuk tol bias gitu. 1 triliun ya dari kita. Bukit itu aja dulu. Itu sudah orang akan datang ke situ, akan makan di situ, mereka akan wisata ke situ, retribusinya masuk, udah berapa yang bisa dihasilkan dari itu? Iya. Dan nanti yang di tempat tadi itu air dari sungai kok bisa naik ke atas bukit ya, buatlah di situ air masuk. Iya. Mereka ada. Wow. Ini aku coba berpikir nanti apa itu. Jadi kalian di sini dibentuk, dilengkapi, pakailah untuk ke sana. Saya tidak mempunyai keinginan kalian di Jawa. Kalian di Jawa tetap kalah dengan orang Jawa. Kenapa? Orang Jawa itu tidak punya tanah, tidak punya lahan, tetapi orang Jawa butuh makan, butuh ikut persaingannya lebih tinggi. Kalau kalian tidak kreatif di Jawa, kalian akan karena kondisi tanah nggak ada, Mas aku tanah nggak punya, tanah nggak punya. Tapi kita harus semuanya tapi di sana enggak tinggal bagaimana jadi gitu sebetulnya kalian kesini kita persiapkan untuk pulang. Jadi jangan sampai kalian karena di Jawa semua fasilitas ada, lalu pengen di Jawa nanti pengen hidup di Jawa. Istilah orang sana itu saya mau merantau. Setelah merantau saya mau pulang menjadi orang berhasil. Nah saya enggak. Saya mau pulang kampung, saya mau memajukan kampung, saya mau membuat kampung itu menjadi seperti di Jawa. Tapi kurang di dalam sepertinya. Jadi mahal mau bergerak. Seperti kan? Iya. Kan sekarang luar biasa loh. Orang Kalimantan itu. Mereka udah kaya raya sekarang. Orang datang ke sana itu kan pasti makan. Betul. Nah, jualan kan makan. Kalau jual ada makanan yang cukup itu sekarang berani beli, berani jual juga itu kenapa? Mereka pasti beli kenapa? Karena itu coba bayangkan yang saya khawatirkan saat dengan ibu itu kalau saya ke tempat lain, warungnya jauh, tempat belinya jauh, terus makannya daging terus. Oh, iya benar. Saya itu kalau makannya daging terus ya malah penyakit. Bukan nggak ada. Saya 10 hari misalnya itu makan berat cuma sekarang itu waktu di pantai mana? Ya pantai dari mana? Pantai yang di utara. Orang yang di ada gunung di tengah laut itu ada gunung di tengah laut. Ya, di situ. Oke, masih ada hal yang perlu didiskusikan? Tapi COD yang paling Ya, sekarang. Nah,
Jadi kalian yang melakukan perjalanan dari mulai kantor, ya udah itu kalian itu udah parah ya. Minggu depan boleh. Ya kedua, mengenai serta ini kan sebentar lagi akan ada akses data kamar mandi kantor saya kantor sana itu bawahnya itu yang ada tas-tasnya yang ada kotoran koda harus kalau enggak habis itu. Jadi pada kapan sih belum ada kuliah kan? Pembukaan tanggal berapa? Tanggal 6, Pak. Tanggal 6 itu minggu depan. Minggu depan. Terus kita tanggal mungkin minggu depan karena yang di Sumba kan sudah berjalan. Iya. Masih Pak, Semua data. Tapi yang terhambat kena sanksi. Oh iya. Iya. Jadi dia udah masih Tapi malam-malam nggak semuanya sendiri liburan nggak pulang ini berarti kalau suka. Yang tadi yang lawannya kan Ya, yang baru. kalau yang baru sih kan belum Pak. Ya, yang masuk Pak. Yang masih lama cek servis, dari Tamu. servis, saya juga berkali-kali, dia itu juga maunya asal sebetulnya tadi itu dia tak panggil, tapi karena sudah memanggil dia, ya dan nanti yang dari itu 2 orang. semuanya kalau kita masuk Udah jadi di sini. Oke, ya jadi kamar mandi harus bersih. Jadwalnya sudah dibuat. Sudah. Belum ada langsung. Kamar mandi itu dalam proses juga harus di Ada kosong nggak ada. Ada semua, Bu. Kalau untuk mandi itu tidak boleh dikasih yang untuk gosok kloset. Kan, ya. Jadi Ya disiram. Sikapnya untuk kloset itu yang di pojok utara itu kalau sudah dipakai dibersihkannya disiram, tidak gayungnya dipakai untuk memasukkan sikapnya. Kan gayung kadang-kadang dipakai untuk gosok gigi toh. Yang menyebut itu biasanya yang masuk itu jangan ikut ikutan kakak-kakak. Pokoknya jangan bisa apa. Ya betul itu Pak. Mas kan ada sikap lain, sikap nos, sikap apa itu? Dan boleh terkasih namanya. Itu. Ketika mendengarnya tidak sama, Entah itu canda, entah bertengkar pakai bahasa kalian. Ya. Jadi tugasnya kayak kemarin ya Pak Elon. Teman yang lain bisa mengajukan, direkam. Nih misalnya yang teriak-teriak dia, rekam kirim. Elsa, rekam kirim. TikTok, rekam kirim. Ya. Seperti yang teriak. Ini maksudnya Pak. ya semua. Ya, Mau disengaja. Iya. Dek. Kamu ikut mau berteriak? Jangan. Jadi kalau belum ada penelitian efektif di minggu depan, bisa diisi dengan
olahraga, bersih-bersih. Hari Selasa pembukaan semester harus ada ujian yang ditampilkan. Yang merki. Yang mahasiswa apa? Semua. Jangan itu loh deh ya. Apa ini? Yang mimpi. Ya, Edwin, contoh. Di sini Oh, di Kabupaten ya, ini juga bisa semua aku. Iya. Pak, siapa yang bawa kurma jualan? Tanya pada itu. Bukan tahu. Ya, saya tidak tahu Mas. Yang lupa ya. Itu kan bagi kalian supaya Coba. kalau yang disediakan satu kali bulan. Tapi kan bulan minggu tapi Dia tidak terus fokus ke datang. Kadang semakin di depan. Yang kalau ngomong di kelas Enggak tahu tadi di. Besok siapa yang ikut kelas tuh? Mata kelas berapa? Mereka ada orang Mata kuliah apa? Oh, enggak ada. Apa mas? Mata kelas apa? Lupa ya, Pak. Dokumen Pak. Anak mahasiswa baru kelihatannya belum. Ada Pak metode ilmiah. Oh betul. Semacam kayak ini, sekarang ini ya. Itu gampang kan? Gampang itu. Pasti kita dapat. Tapi sekali salah ya salah. udah pakai bisa apa lagi? Belum. Udah belum? Bisa kan? Bisa mengakses pakai handphone kan? Bisa. Ya sama. Hanya alatnya lebih besar. Ya Allah. Mbak Ina nanti ketemu saya. Ada dosis. Bawa handphone. Kalau ketemu saya di bawah handphone. Di bawah. Apa mas? Aku nggak tahu. Aku belum lihat. Nggak tahu. Dokumen itu. Yang pasti PKR. PKR. Pasti ketika pasti ada kan penelitian. Ya, pakai itu seperti teman besar. Tapi Pak Andre, ini baru mengenal. Kami harus satu. Semester 1 2, Pak. Jadi. Udah sering banget seperti Pak. Oh, pertanyaan pada perjanjiannya. Pendidikan keluarga negara.
Iya. Itu semua yang profesional. Iya. Operasional iya sama Pak. Iya pasti ada di sana. Berarti pembebasan karantina tingkat umum. Hah? Tingkat umum. Semester 5 Pak. Semester 5 Oh itu media. Oh my God. pemain. Satu kali kita ketemu Pak. Sudah pada ngisi belum Pak? KRS-nya? Udah dong Pak. Udah Mas. Tapi yang semester 5 kan ada yang tidak kami ambil kan? Iya. Semester lalu sudah diambil. Saya sedang intervensi. Sama SGI sudah. Untuk dibunuh. Tadi kan kita. Itu yang apa? Kita sama Pak. Pak. Tapi kayaknya semester ini nggak ada yang ngambil Pak. Enggak ada yang Nggak ada yang ngambil jadi batal. Kalau udah takut semester yang baru. Saya kira itu ya. Adakah yang mau ditanyakan? Pokoknya kalau ketemu saya, semua persoalan harus selesai. Aku nggak mau menunda-nunda. Pokoknya. Ini yang paling tua semester berapa? Tujuh. Berapa? Satu, dua, tiga, empat. Dia itu angkatan tahun berapa? Stok lama. Kamu baru satu semester berarti? Tapi karena SKS kan Pak bisa menyampaikan. Baru 74 kan? Oh, baru 74 ya, Pak? Sebenarnya Kamu kelas 10 selesai enggak? Dapat nilai enggak? Berapa? 89. Oh, kan berapa? Masih kali ini. Harusnya kamu enggak dapat. Kita kan kali bilang Pak. Kita kan kali. Lah apa? Keadilannya Ya Pak, kan tujuannya kan gimana Harusnya Pak? kamu enggak dapat. Kami kita dikasih tugas lagi. Kita kan bawa sesuatu tuh. Karena Itu ada Pak. kasih kuda. nanti aku bawain kuda aja buat Pak. Jadi dari satu. Nanti apa yang Kasih tahu. Handphone. jadi dan berkira, tidak satu kali tidak saat. Jadi tadi. Ini ada bahan-bahan yang harus jadi bisa. Adapun penyimpanan saat itu. Ya, kalau tidak, yang penting kalau melanggar ya tetap melanggar. Tetap. Tapi kan yang sebenarnya yang mungkin nggak tahu, dia tidak tahu. Dia kemudian tidak. Dia bilang, Dia manusiawi dia kalau ya saya kira itu ya. Pak Yonas sampai jam mau ketemu. Dan kenapa?
Kamu udah berapa SKS-nya? Oh, yang berapa? Sama screening yang berapa? Enggak, pertanyaan saya kan 111, 112. Semester sekarang ngambil berapa? Sebelum revisi 16. 16. Iya, Mas, itu belum tambah semua pun ada apa? Metodologi penelitian ngambil. Kalau begini, Oke, besok kita diskusi. Persiapkan aja justru untuk kita diskusikan di. Makanya kan kita diskusikan kan di dalam metodologi penelitian nanti itu kan menentukan judul itu bisa masuk atau tidak. Cuma ada orang dia belum John bisa. belum. John, kamu dapat berapa SKS? Banyak praktiknya ini. Iya. Mantap itu udah man. Tidak dulu. Tapi kalau Jack berapa? Yang tahu dia tidak. Cuma kalian kan dari mana? Bisa. Banyak ini mungkin. Mana ada yang disuruh dengan 5 tahun. Saya punya video. Hah? Yang di Yang general mata ya? Misi Pak. Misi Pak ini. Enggak kira kalau Pak misi Pak. Ada yang Mas John. Lagi. Saya kira itu tak kembalikan masuk itu. Kalau Belum, kita hari ini kok masih. beri tidak. Terima kasih untuk perhatiannya. Jelas keuangan jelas ya. Bisa Besok pagi masih ada. Sekarang ada di sini. Malah ada nanti. bukan jadwal. Kalau mungkin Pak bisa datang menyesuaikan dengan jadwal. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mari kita tutup sesi prospek hari ini dengan doa dan kita sekian dan demikian. Mari kita berdoa doa. Kami segala informasi yang bergabung tentang bersyukur dan berterima kasih atas permintaan Tuhan serta aspek kami daripada yang bekerja enakmu jelas semua apa yang menjadi pelajaran kami yang ada sama-sama Bapak di surga sampai kita sekarang selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan sampai setiap sampai berusaha kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Pak. kepada